untuk membantu warga Gaza yang menderita. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Bapak Dino Patijalal. Pak Dino Patijalal, kami ingin tahu bagaimana melihat posisi Indonesia saat ini Pak untuk membantu Gaza secara konkret. Ya, terima kasih. Ya, pertama tentu kita terus berupaya untuk membantu, terutama dari segi bantuan kemanusiaan. Dan kita terus mengupayakan tekanan diplomatik dan politik untuk menjaga agar bantuan kemanusiaan itu bisa masuk melalui perbatasan Rafah dan bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang warga Palestina yang berhak menerimanya, gitu ya. Jadi itu dari segi bantuan kemanusiaan yang kita ingin jamin, dan kedua tentu prioritas bagi kita adalah untuk mengupayakan agar gencatan senjata itu benar-benar terlaksana secara efektif, dan ini kan sudah ada mandat dari dan dukungan dari resolusi Dewan Keamanan PBB, ya. Jadi seharusnya itu dipatuhi oleh Israel, ya. Dan selama Israel tidak mematuhi gencatan senjata itu, maka situasi akan terus labil dan konflik akan semakin parah. Jadi prioritas kita pada saat ini adalah untuk jangka pendek mengupayakan gencatan senjata secara total itu dapat terjadi. Pak Dino, seperti yang Bapak katakan bahwa setiap keputusan yang diambil penuh resiko dan ketidakpastian. Dengan posisi Indonesia saat ini, apakah kontribusi nyata untuk Gaza ini terbuka lebar atau sifatnya masih melihat kondisi geopolitik, Pak Dino? Banyak masyarakat yang merasa kita tidak perlu gabung dalam Board of Peace, ya. Dan saya bisa pahami itu karena mereka melihat banyak kejanggalan, dan saya juga sebagai Ketua Foreign Policy Community of Indonesia merasa kita tidak perlu tergesa-gesa, ya. Kita baca dulu piagamnya dengan baik, ya. Tapi karena kita sudah keburu gabung, maka kita perlu melaksanakan keanggotaan ini dengan sangat hati-hati karena banyak sekali resikonya, gitu ya. Dan dalam pertemuan kemarin dengan Presiden, antara tokoh-tokoh hubungan internasional dan juga sebelumnya dengan Ormas Islam, memang ada kesepakatan atau konsensus, ya, walaupun tidak tertulis, bahwa kita perlu kita bisa lanjutkan keanggotaan di Board of Peace, tapi hindari segala jebakan, dan kita harus was-was menghadapi berbagai risiko yang memang sangat berbahaya dan bisa membuat Board of Peace itu menyeleweng dari misinya, gitu. Tapi kalau Pak Dino mengamati, apakah ini memang formulasi paling tepat? Tidak ada opsi lain untuk membantu warga Gaza? Saya tahu banyak masyarakat yang menanyakan saya kenapa saya bilang ini opsi satu-satunya, tapi memang itu statement of fact, ya. Pada saat ini opsi yang ada, ya, itu adalah opsi 20 point plan, ya, yang sudah disetujui oleh Amerika dan Israel, ya, sebagai pihak Israel sebagai pihak yang membantai Palestina, dan sudah direstui oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi tidak ada opsi lain sekarang. Dari Uni Eropa tidak ada opsi, dari Rusia juga tidak opsi yang ditawarkan, dari Tiongkok tidak ada, dari mana-mana tidak ada. Jadi satu-satunya opsi yang sudah disetujui pihak-pihak di lapangan, termasuk negara-negara Arab, ya, negara-negara Muslim, dan dikukuhkan oleh Dewan Keamanan PBB, hanya satu opsi, ya. Jadi ini yang kita perlu realistis, dan bagi kita pilihannya adalah kita mau bergabung atau membantu opsi ini dilaksanakan walaupun penuh ranjau dan penuh resiko, atau kita berpaling, tidak ikut, ya. Nah, resikonya apa? Pemerintah kita sudah berjanji untuk mengirim pasukan, ya, sekitar 8.000 pasukan kalau tidak salah, gitu. Dan akan sulit kita mengirim 8.000 pasukan sementara kita berada di luar Board of Peace, ya, sebagai badan yang ikut
berpengaruh pada keputusan dan pelaksanaan manajemen di Gaza gitu, di mana pasukan kita akan berada di sana gitu ya. Jadi tidak ada solusi yang gampang ya, yang nyaman, banyak risiko, banyak banyak tantangannya. Tapi pada saat ini opsi inilah satu-satunya yang ada dalam menghentikan gencatan senjata di Gaza, dan kemungkinan berpotensi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina ya, walaupun itu masih jauh ya menurut analisa kita semua gitu ya. Yang Pak Dino catat dari pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai menjaga soliditas bersama dengan negara Muslim yang lain, Pak, karena bukan hanya Indonesia yang terbesar, di sana ada Yordania, ada Mesir, ada Arab Saudi. Bagaimana mewujudkan agar ini negara-negara ini, Pak, bisa menjadi jembatan meraih kemerdekaan Palestina, Pak Dino? Harus kompak dan harus ada koordinasi. Makanya ini PR besar bagi Indonesia, bahwa jadi semuanya ini harus ditujukan untuk kemerdekaan Palestina, dan nanti motor yang diharapkan adalah 8 negara termasuk Indonesia, di mana mereka itu mayoritas Muslim dan juga berkepentingan di lapangan dan aktif di lapangan ya, terutama Saudi Arabia, terutama Qatar ya, terutama Jordan dan juga Mesir gitu ya. Saya kira dari 8 negara ini, 4 negara ini yang paling berada di depan, di lini terdepan, dan mempunyai leverage yang besar juga ya kalau mereka bergabung dan mengkoordinasikan posisinya gitu. Jadi Indonesia perlu menjaga hubungan erat dengan negara-negara ini untuk menjamin bahwa proses Board of Peace ini nanti benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena dari Presiden Trump tidak ada komitmen itu. Dari Israel apalagi sama sekali tidak mau melihat adanya Palestina yang merdeka gitu ya. Jadi nanti saya melihat di Board of Peace ini ada pertarungan nih ya, pertarungan antara negara-negara yang ingin mengarah pada Palestina merdeka, dan dengan Israel yang mempunyai pengaruh kuat terhadap Trump ya, mengenai dinamika dalam Board of Peace gitu ya. Dan tentu bagi kita mau di luar itu atau kita di dalam itu, ikut berupaya untuk mempengaruhi dinamika pertarungan ini gitu. Jadi masih banyak tanda tanya dan masih banyak tantangan gitu ya. Mudah-mudahan para diplomat kita punya skill ya, kepiawaian dalam bermain dalam percaturan yang sangat rumit ini. Itu sebenarnya yang kami khawatirkan, Pak, di Indonesia, di tengah proses diplomasi, retorika, berpolitik, di sana semua bermain, tapi kita disuguhkan gambar yang kami tampilkan, Gaza digempur habis-habisan oleh Zionis, oleh karena peran negara-negara Muslim yang ada di dalam dewan tersebut itu posisinya bagaimana, Pak, agar bisa paling tidak menyuarakan, membuat Trump dan juga Netanyahu itu menjadi, mereka bisa tahu batasannya, Pak Dino? Pertanyaan yang bagus. Kalau menurut saya ya, sebagai orang di luar pemerintah, pemerintah kita perlu menetapkan batas kesabaran, ya, batas toleransi. Ini sampai saat mana kalau Israel tidak menaati gencatan senjata, kita akan terus berada dalam Board of Peace. Dan kita juga harus berani menekan Amerika nih, ya, Presiden Trump ya, mengenai hal ini. Dan saya kira kita juga harus bisa mendorong negara-negara yang 8 ini ya, untuk benar-benar tegas ya, untuk menetapkan batas toleransi terhadap pelanggaran ini ya. Sementara ini yang kita anggap sebagai positif adalah bantuan sudah masuk, makanan sudah masuk dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Jadi itu yang kita anggap sebagai positif. Tapi negatifnya serangan masih terus berlangsung, dan nampaknya Israel sangat membabi buta gitu ya. Udah sebagai orang gelap mata, tidak peduli apa pandangan dunia. Terus melangsungkan serangan-serangan kepada warga sipil di Gaza gitu ya. Jadi ini saya kira menuntut perhatian pemerintah gitu ya, karena ini saya tahu sangat mengusik nurani warga Indonesia.
menarik poin Pak Dino mengatakan bahwa Indonesia itu punya posisi menekan Amerika, Pak. Saya membayangkan